Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang arsy berulang kali dalam Al-Qur'an, lalu jangan difahami bahwasanya Allah ini punya arsy kemudian Allah duduk di sana. Ya. Berarti kita menyerupakan Allah seperti manusia atau seperti raja. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita. Terutama sekali nikmatul iman wal Islam serta nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pagi hari ini kita masih berada di dalam keimanan dan juga masih di dalam ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintahnya, dan juga insyaallah kita akan berada di tempat yang mulia ini dalam rangka merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menuntut ilmu. Hadirin dan hadirat sekalian, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena diturunkan pada bulan tersebut Al-Qur'anul Karim, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala mendidik, menggembleng rohani kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dididik untuk ikhlas dalam beramal. Kita dididik untuk sabar. Kita dididik untuk muraqabah. Artinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari arkanuddin, di samping al-iman juga kemudian al-Islam, yang ketiga adalah al-ihsan. Apa itu ihsan? Al-ihsan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah bagaimana kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak bisa berada pada tahap tadi seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kamu, senantiasa mengawasi kamu. Ketika kita berpuasa, kita digembleng untuk itu. Tidak ada yang bisa melihat kita. Kalau kita misalnya minum air di tempat yang tersembunyi, atau minum air misalnya ketika kita berwudu, ketika kita kumur-kumur, sebagian kita masukkan air ke dalam
mulut kita telan maksudnya. Tidak ada yang tahu. Tapi pada saat itu kita tidak melakukan hal tersebut karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini adalah salah satu hikmah dari ibadah puasa ya. Saya tidak akan bahas dulu tentang puasa di kesempatan kali ini. Akan tetapi bagaimana kita akan merenungi firman-firman Allah yang menggambarkan tentang bagaimana kekuasaan Allah, pengawasan Allah, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa beserta kita, senantiasa mengawasi kita ya, di dalam segala kehidupan kita. Oleh karena itu kita akan insyaallah merenungi awal surat Al-Hadid ayat 1 sampai dengan ayat 6 ya. Seperti biasa marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala penyakit kibir, syirik, riya, hasud, ghurur, suudzon, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ini menerangkan tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Diawali ayat ini dengan firman-Nya, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana segala sesuatu, segala makhluk, baik yang di langit maupun yang di bumi, itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih artinya mensucikan Allah. Ya. Bertasbih artinya mensuci. Apa itu mensucikan? Ya, dalam bahasa Arab ada kata mensucikan ada dua macam, ada tasbih, ada taqdis. Ya. Kita tahu kan Kudus, menara Kudus, ya. Rohul Kudus, itu Kudus juga suci artinya. Tapi berbeda antara tasbih dan taqdis. Kalau tasbih artinya mensucikan Allah dari segala sesuatu atau dari segala sifat-sifat yang buruk, dari segala sifat-sifat kekurangan. Ya, kita mensucikan Allah artinya Allah mustahil, Allah maha suci dari sifat lemah, dari sifat tidak mampu, dari sifat fana, ya, dari sifat yang serupa dengan manusia misalnya, ya, artinya menyerupai manusia, kadang tidur, ngantuk, seperti itu, lelah, itu mustahil, ya. Nah ini tasbih, artinya mensucikan Allah, ya, dari sifat, segala sifat kekurangan, sifat kealpaan, sifat kelemahan. Kalau takdis sebaliknya, mensucikan Allah maksudnya Allah maha suci dengan sifat-sifat yang mulia. Ya, Allah Subhanahu wa taala artinya suci dengan sifat-sifatnya yang agung, sifat-sifatnya yang mulia, sifat-sifatnya yang sempurna. Ya, walaupun di dalam Al-Quran terkadang Allah menyebutkan sifat-sifat Allah atau yang sering disebut asma Allah yang secara bahasa itu mirip dengan sifat yang dimiliki oleh manusia, seperti Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah maha hidup, ya, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kata ini juga dimiliki oleh manusia. Manusia juga hidup, tapi hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti hidupnya manusia. Hidupnya Allah adalah azali, tidak ada awal bagi permulaannya, itu azali namanya, ya. Kalau kita ada awalnya, waktu kita dilahirkan seperti itu awalnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah nanti sebutkan huwal awwalu wal akhiru, dialah yang pertama, tapi awalnya itu tidak ada permulaannya. Huwal akhiru, dia juga yang terakhir, tapi tidak ada penghabisannya. Itu namanya abadi. Kalau tadi azali artinya dia yang pertama dan tidak ada permulaannya. Dia juga abadi artinya dia yang abadi, yang kekal dan tidak ada akhirnya. Jadi berbeda kalau kehidupan kita hidup,
Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat juga itu pemberian dari Allah. Kita bisa mendengar, itu juga pemberian dan anugerah dari Allah. Jadi walaupun di dalam Al-Quran ada diksi-diksi, ada kalimat-kalimat yang serupa dengan apa yang digunakan oleh manusia, ya, serupa dengan apa yang ada pada kita, tapi ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci dari keserupaan dengan manusia, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala awali, sebelum menerangkan nanti tentang asma Allah, tentang sifat-sifatnya Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Segala sesuatu apa yang di langit maupun di bumi ini mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mensucikan Allah semuanya, ya, baik yang di langit maupun yang di bumi. Bukan saja yang di langit maksudnya malaikat, tapi benda-benda yang langit, planet-planet, ya, segala sesuatu apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Artinya mensucikan Allah dengan cara mereka sendiri, ya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu, kata Allah, semuanya itu mensucikan Allah dan memuji kepadanya, tapi kalian tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Tidak seperti kita bertasbih dengan baca misalnya subhanallah, atau kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari segala sifat kealpaan. Tapi bertasbihnya benda-benda langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi adalah dengan kepatuhan mereka dan mereka mentaati ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal azizul hakim, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ardi, miliknya lah segala kerajaan baik di langit maupun di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai. Oleh karena itu setiap kali kita baca suratul Fatihah kita bilang maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai raja, sebagai penguasa di hari pembalasan, ya. Bukan berarti hanya nanti di akhirat Allah maha kuasa, tapi Allah menjadi raja, Allah menjadi penguasa, tapi di dunia juga, ya. Tapi di akhirat itulah, ya, pada saat tidak ada kekuasaan melainkan kekuasaan Allah. Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan, kekuasaan pada saat ini? Semuanya terdiam, tidak ada yang menjawab, Allah sendiri yang menjawab. Lillahil wahidul qahar, milik Allah yang esa lagi gagah perkasa. Kalau di dunia ada penguasa-penguasa, ini hanya diberikan sementara buat mereka, di mana penguasaan ini atau kekuasaan ini adalah tidak lepas dari ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Ini ujian untuk mereka, mereka syukuri tidak kekuasaan tersebut, mereka jalankan apa tidak amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ya, dijalankan tidak amanah yang diberikan atau dimandatkan oleh rakyat kepadanya, ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala uji mereka, ya. Dimana nanti di akhirat Allah akan mintai pertanggungjawaban dari apa yang mereka lakukan semuanya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, lahul mulku, lahu mulkus samawati wal ardh, miliknya lah segala kerajaan langit dan bumi. Ya, kekuasaan kerajaan yang dimiliki oleh manusia tidak meliputi seluruh bumi, tidak, sebagian daerah, ya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai raja penguasa langit-langit dan juga bumi. Yuhyi wa yumit, Allah lah yang menghidupkan dan juga Allah yang mematikan.
Allah memiliki sifat Al-Hayyu, Maha hidup. Ya, Allah tidak mati. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat hidup, tapi Allah bisa memberikan juga mematikan kita. Yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan juga Dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu ya, merubah sesuatu, menjadikan sesuatu sesuai kehendaknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, sudah tetapkan bahwasanya manusia juga diberikan kebebasan di dunia ini. Akan tetapi ketahuilah, kebebasan yang kita miliki, pilihan yang kita miliki, ikhtiar yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kebebasan dan pilihan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Ya, matahari, bulan, bumi, bintang-bintang ataupun hewan-hewan, ya. Itu makhluk-makhluk yang tidak diberikan ikhtiar, tidak diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka patuh dan tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia ini. Ya. Oleh karena itu mereka ini ya tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan, hewan-hewan ketika binasa, mati, ya sudah selesai. Tapi berbeda dengan manusia, karena manusia diberikan ikhtiar, artinya kebebasan untuk memilih, dan juga diberikan kemampuan untuk memilih, ya, kebebasan juga di dalam bertindak. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban dari apa yang dipilih dan dilakukan oleh makhluk yang bernama manusia, ya, dan juga jin sebenarnya yang diberikan ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia dan jin. Bedanya kalau manusia dijadikan khalifah di muka bumi, ya. Kedua makhluk ini akan dimintai nanti pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Dialah al-awwal, dialah yang pertama. Seperti yang saya katakan tadi, diistilahkan al-awwal yaitu azali. Dialah yang pertama tadi, akan tetapi pertamanya itu tidak ada permulaannya. Tidak seperti makhluknya. Ya, makhluknya walaupun yang berumur panjang tetap ada permulaannya. Misalnya alam semesta ini dulunya tidak ada, Allah Subhanahu wa taala adakan. Ya, ada permulaannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebagai al-awwal yang pertama tidak ada permulaannya. Wal akhir, dia juga yang akhir. Akhirnya ini abadi, tidak ada penghabisannya. Ya, tidak ada penghabisannya. Kalau kita ya, ada akhirnya, seperti itu. Hidup di dunia kita akan mengalami kematian. Kita lihat benda-benda sekeliling kita, oh asalnya kuat, kokoh, nanti akan hancur. Ya, nanti akan binasa, seperti itu. Ya, bangunan-bangunan semua ini seperti itu juga. Ada masanya. Ya, ada masa kadaluarsanya, ada masa kehancurannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Wadzahiru, dialah yang zahir, yang maha nampak, yang maha jelas, walaupun tidak terlihat. Wal batinu, karena Allah Subhanahu wa taala ya, di samping al-zahir, Allah juga al-batin, yang tersembunyi. Ya, dua sifat ini ya, atau dua asma ini, nama ini Allah sematkan pada dirinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut al-zahir, yang nampak, yang jelas? Karena keberadaan Allah Subhanahu wa taala begitu jelas bagi mereka-mereka yang mau merenungkan. Jelas ya,
keberadaannya, walaupun di saat yang sama dia juga al-batin yang tersembunyi. Saat sekarang ini kita banyak mengetahui hal-hal yang nggak kelihatan secara kasat mata, tapi kita tahu keberadaannya. Seperti adanya angin misalnya, ya, kita tahu ada angin, ya, kita nggak tahu warnanya, kita nggak pernah lihat, tapi kita tahu karena ada tanda-tanda. Oh, ketika kita lihat ada pohonan bergerak atau udara yang menerpa, kita bilang, oh anginnya keras sekali, padahal kita nggak melihat angin itu seperti apa, ya, tapi kita yakin, ya, akan keberadaannya itu, ya, kita yakin akan keberadaannya karena ada tanda-tandanya. Ini kabel ini, ya, yang kita lihat di hadapan kita, kita yakin itu ada lampu ini bisa menyala karena ada arus listrik di sana, ada elektron yang bergerak di sana. Ini secara ilmu pengetahuan, tapi nggak pernah ada yang melihat elektron. Tapi yakin karena di situ ada arus listrik, nggak pernah ada yang lihat arus listrik. Tapi karena ada tanda-tandanya di situ, lampu bisa menyala. Kalau beradu antara positif dan negatif bisa keluar api seperti itu. Itu adalah tanda-tanda, oh di situ ada arus listrik. Arti banyak hal-hal yang tidak terlihat, ya, tapi kita yakini adanya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu zahir, yang begitu nyata sekali tanda-tanda keberadaannya dengan adanya alam semesta ini, dengan adanya diri kita ini. Gak mungkin kita katakan benda ini ada tanpa ada yang bikin. Kita bilang, oh ini benda ini jadi sendiri. Kayu-kayu yang ada di hutan rubuh, terbelah, kemudian terpotong-potong, kemudian ketiup angin, kemudian jadi ada di sini. Ada yakin nggak orang seperti itu? Orang gila akan percaya, bilang, oh itu ini jadi sendiri gitu. Nggak mungkin dibilang. Mereka akan katakan, ini meja ini jadi sendiri ada di masjid ini. Pasti ada yang bikin, ya. Apalagi alam semesta ini, ya, yang begitu unik, yang begitu rumit, yang begitu presisi, ya, pasti ada yang menciptakannya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang zahir, ya, secara tanda-tandanya begitu jelas, dan juga di samping itu dia al-batin, yang tersembunyi, tidak bisa dijangkau oleh mata kita, pandangan kita, karena pandangan kita memiliki keterbatasan, ya. Di waktu gelap saja, walaupun matanya sehat, nggak pakai kacamata, ya, tetap nggak bisa kita melihat, ya. Ketika ada sinar yang terlalu terang pun kita nggak bisa melihat. Itu keterbatasan, ya, mata kita. Apalagi untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa pernah minta, ya, untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang, lan tarani, kamu tidak bisa, ya, tidak mungkin, ya. Lan itu kata bukan la, kalau la arti tidak, tapi kalau lan nggak bakalan, ya, ya, tidak mungkin melihat aku, karena, ya, mata kita ini memiliki keterbatasan. Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun tidak nampak oleh mata kita, tapi Allah, ya, keberadaan Allah itu, ya, sangat zahir, sangat nampak, sangat jelas, ya. Kalau orang memiliki keyakinan yang seperti ini, ya, makin tebal keimanannya akan keberadaan Allah, akan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah dia melihat sesuatu, ya, keajaiban-keajaiban, dia seperti melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Sayyidina Ali mengatakan, aku tidak melihat sesuatu makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali aku melihat keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mafhumnya, maksudnya semua makhluk yang ada di sekitar kita ini, yang di jagat raya ini, semuanya adalah merupakan tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Sayyidina Ali mengatakan, lau kushifal ghita'u lamazdadtu yaqina. Andai kata tabir ini dibuka,
Ya, artinya kan mata kita memiliki keterbatasan. Kalau mata ini dibuka oleh Allah, bisa melihat yang gaib, kata Sayyidina Ali, mazdadtu ya la mazdadtu yakina, keyakinanku tidak akan bertambah, karena Sayyidina Ali sudah yakin sekali akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun disingkap tabir hijab ini, kita bisa melihat yang gaib, kata Sayyidina Ali, keyakinanku tidak akan bertambah, karena ya, ini menunjukkan sudah mentok keyakinannya ya, kepada taraf haqqul yakin, seperti itu. Nah, keberadaan Allah al-zahir di sini akan nampak pada saat kita bagaimana melihat tanda-tanda keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh bodoh, sungguh jelas mereka yang paham, tahu tentang elektron, ya, tentang sesuatu zat-zat yang nggak bisa di materi-materi yang nggak bisa dipandang oleh mata, tapi dia meyakininya. Ada atom, ada elektron, ada proton, itu nggak bisa dilihat, ya, tapi diyakini keberadaannya. Lalu dia nggak yakin akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat bodoh, sangat picik pikirannya seperti itu. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Allah al-zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang zahir, ya, yang nampak keberadaannya dari tanda-tanda yang ada di sekitar kita, dan Allah juga al-batin yang tersembunyi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan segala sesuatu. Ilmunya Allah tidak terbatas, ya. Alim artinya maha mengetahui, ya. Pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu, ya. Kalau kita bisa mengetahui sesuatu yang terjadi sekarang, tapi yang besok kita nggak tahu, ya. Apalagi yang dahulu yang kita belum ada, kita juga nggak tahu. Tapi bagi Allah nggak ada batasan waktu seperti itu. Allah mengetahui yang dahulu, yang sekarang maupun yang akan datang, ya. Pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah, ya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam, dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa. Yom biasa diartikan bahasa kita hari, ya. Tapi ketahuilah hari yang dimaksud di sini tidak seperti hari kita, ya, karena pada saat Allah ciptakan langit-langit dan bumi kan matahari, bulan, bumi belum ada, ya. Artinya kalau bagi kita tahu hari berdasarkan kita menghitung, ya, peredaran bumi terhadap matahari, ya, juga peredaran bulan, ya. Ini adalah waktu relatif yang untuk kita. Tapi kalau waktu bagi Allah subhanahu wa ta'ala berbeda lagi, ya. Dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun perhitungan kalian. Ini menunjukkan juga bagaimana waktu itu relatif, ya. Bagaimana kita meninjaunya itu dihitung, bagaimana dengan kehidupan kita, yaitu satu hari kita hitung biasanya 24 jam. Ya, atau misalnya satu hari waktu siang saja misalnya 12 jam seperti itu. Tapi kalau bagi Allah, Allah katakan inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Ini menunjukkan bagaimana, ya, waktu itu relatif, ya. Ini kemudian, ya, di abad modern baru diketahui, ya, ada teori relativitas waktu yang ditemukan oleh Albert Einstein, ya.
Di Al-Quran 14 abad yang lalu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan bagaimana waktu itu ya, relatif. Waktu yang kita alami ya, tidak seperti waktu yang ada di sisi Allah ya, satu hari ya, 1000 tahun. Oleh karena itu kita yang diberikan waktu umur 100 tahun saja ya, jangankan 60, 70, 100 tahun itu baru 1/10-nya hari Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1/10-nya hari di akhirat nanti. Ketika manusia dibangkitkan ya, pada saat itu baru mereka sadar bangkit dari kubur, ingat ya, dulu kita pernah di dunia. Allah tanya, atau salah seseorang di antara mereka saling bertanya, kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa lama kalian ya, tinggal di bumi ya. Ketika ditanya berapa lama kamu tinggal di bumi dulu ya, labithtu yawman aw ba'dha yawm, mereka jawab, oh saya tinggal di bumi mungkin sehari atau sebagian hari. Ini manusia semuanya ya. Kalau mungkin yang sehari itu mungkin umatnya Nabi Nuh atau Nabi Nuh ya. Nabi Nuh kan umurnya ya, 1000 tahun ya, kurang 50 ya. Dalam pengertian lain umurnya 1000 tahun. Kalau 900 tahun, 950 tahun itu masa berdakwahnya Nabi Nuh ya. Setelah itu masa tenangnya ya, ya mungkin lebih dari 1000 tahun. Nah itu kalau 1000 tahun baru sehari. Nah ini orang yang dibangkitkan dari kuburnya ketika ditanya ya, berapa lama tinggal di dunia, mungkin 1 hari atau sebagian hari ya. Kalau orang yang 1000 tahun ya mungkin itu 1 hari, tapi kalau yang 100 tahun cuman 1/10-nya. Apalagi kalau yang 50 tahun, 60 tahun ya, 50 tahun 1/20-nya ya, seperti itu. Ini apa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini menyatakan Allah menciptakan langit dan bumi, tentunya bukan hari seperti hitungan kita. Ini adalah menurut perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ilmuwan pun ketika meneliti bagaimana umur ya, langit dan bumi ya, itu begitu apa lama seperti itu proses terjadinya benda-benda langit. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayamin, dalam 6 masa ya. 6 masa aja, kita enggak artikan hari ya, tapi dalam 6 masa. Tsumma stawa al arsy, kemudian Allah berkuasa di atas arsy ya. Kata arsy ini berulang kali di dalam Al-Qur'an disebutkan ya. Lebih dari 28 kalau nggak 28 kali ya. Tapi yang berkaitan dengan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 20 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa itu kata arsy ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggambarkan bagaimana kekuasaan Allah, pusat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah gunakan dengan bahasa manusia ya, seperti tadi ya, manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hayyu, Maha Hidup. Ini juga bahasa ini kan kita gunakan juga antara kita, seorang hidup kan sama seperti itu. Jadi bahasa-bahasa, karena Allah ingin berbicara dengan hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ya, berbicara dengan bahasa dan sesuatu yang bisa difahami oleh hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang al-arsy ya, arsy ini apa itu arsy? Arsy adalah diartikan sebagai singgasana ya, seperti raja memiliki singgasana ya. Itu adalah tempat, kan kalau raja itu kekuasaannya di mana? Di pusatnya adalah di istana dia, di singgasananya. Ini disebutkan dalam Al-Quran ya, seperti ini makna yang umum ya. Ada kalau makna yang makna yang lebih khusus tentang arsy.
Tapi kalau dari kata makna yang lain, kata arsy itu sesuatu yang tinggi, ya, yang mulia, seperti itu makna secara umumnya. Tapi makna secara khususnya arsy ini yang dikenal oleh manusia biasanya disebut sebagai singgasana, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Nabi Allah Yusuf ketika berkuasa di Mesir, kan? Ya, ketika berkuasa di Mesir, diboyong keluarganya, ya, ayah ibunya dan juga saudara-saudaranya yang 11 dibawa ke Mesir. Allah ceritakan, ya, ketika sampai di Mesir, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy, dia dudukkan, ya, kedua orang tuanya di atas arsy, di atas singgasana, ya. Wa kharru lahu sujada, dan mereka sujud kepadanya. Nah, ini arsy ini gambarkan sebagai, ya, pusat kekuasaan, ya, sebagai tempat duduk raja, seperti itu. Juga Allah ceritakan misalnya yang berkaitan dengan manusia, yaitu yang berhubungan dengan Ratu Saba, ya, Ratu Saba, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an tentang Ratu Saba ini memiliki kekuasaan yang diceritakan oleh Hudhud, ya. Hudhud ini mengatakan bagaimana Ratu Saba ini memiliki arsy yang besar, ya, walahu arsyun azim. Dia memiliki, ya, singgasana yang besar. Kemudian singgasananya ini dengan kekuasaan Allah yang diberikan kepada salah seorang hambanya dari pengikut Nabi Allah Sulaiman, dipindahkan dari negeri Saba, ya, ke Palestina, ya, ke kerajaan Nabi Sulaiman, ya. Itu diceritakan arsy ini arti tempat duduknya atau singgasananya raja, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang arsy berulang kali dalam Al-Qur'an. Lalu jangan difahami bahwasanya Allah ini punya arsy kemudian Allah duduk di sana, ya. Berarti kita menyerupakan Allah seperti manusia atau seperti raja. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ya, jangan dibayangkan seperti itu. Ini Allah ingin berbicara bahwasanya Allah memiliki arsy sebagai pusat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kendali alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana manusia raja, ya, kekuasaannya adalah di istana, dan di sana ada arsy pusatnya, seperti itu. Ini supaya manusia ini bisa faham, begitu, ya. Sayyidina Ali pernah mengatakan, ma khalaqallahu al-arsya makanan li dzatihi walakin idharan li 'azamatihi. Allah enggak ciptakan arsy itu sebagai tempat untuk zat Allah. Kalau Allah duduk di arsy seperti itu buat tempat duduknya Allah, berarti arsy lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allahu Akbar. Ya, berarti Allah butuh kepada tempat. Allah tidak butuh kepada sesuatu dari makhluknya. Ya. Jadi Allah tidak ciptakan arsy itu sebagai makanan lidzatihi, kata Sayyidina Ali. Ya. Tempat untuk zat Allah, bukan. Walakin idharan li'azamatihi, tapi Allah ciptakan ini sebagai, ya, untuk menampakkan bagaimana keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mengendalikan segala sesuatunya, ya, dengan kekuasaannya tersebut. Ini sebagai lambang, ya, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dari pengendalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya seperti apa, wujudnya seperti apa, wallahu alam. Kita tidak berbicara tentang detail hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan secara detail, dan ini adalah termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat.
ayat-ayat yang samar, masih samar bagi kita karena ya ini di luar jangkauan kita. Oleh karena itu ketika menjumpai ayat-ayat mutasyabihat ini, kita kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, yaitu ayat-ayat yang jelas ya. Seperti tadi, laisa kamitslihi syai'un, Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai ya segala sesuatu. Jadi jangan kita bayangkan Allah itu sama seperti raja, berarti itu nggak boleh ya. Ya kita seperti itu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Allah Maha melihat, berarti Allah punya mata seperti kita. Allah Maha mendengar, Allah punya telinga. Ya. Allah berbicara, oh berarti Allah punya mulut. Ya. Allah Subhanahu wa taala melipat alam semesta ini ya, atau meluaskan alam semesta ini dengan tangannya. Oh ya, dengan diartikan aidih ya. Was-samaa banainaha biaidin wa inna lamuzi'un. Ya, langit kami bangun dengan biaidin, diartikan tangan di sini. Oh, berarti Allah memiliki tangan seperti kita. Ini semuanya ya, kalau kita bayangkan seperti itu mustahil. Ya, oleh karena itu ayat ini diawali dengan sabbahalillah. Maha suci Allah, sabbahalillah, mensucikan kepada Allah, ma fis samawati wal ard, segala sesuatu apa yang di langit dan di bumi itu mensucikan Allah. Artinya mereka ya, mensucikan Allah. Allah mustahil ya, bersifat seperti sifatnya makhluk seperti itu. Jadi jangan dibayangkan Allah seperti makhluk, sehingga ada orang ya, juga kelompok yang disebut mujassimah, arti kelompok yang menganggap Allah berjisim ya, bertubuh seperti manusia. Nah ini sampai-sampai digambarkan Allah itu ya, memiliki mata, memiliki wajah, memiliki tangan seperti kita ya, rambutnya keriting seperti itu, enggak berjenggot, enggak berkumis, klimis seperti itu. Ini apa-apaan seperti itu Allah. Jadi ini ketika mereka kalau seperti menyembah seperti itu, menyembah hayalan mereka, berarti Allah Subhanahu wa taala seperti makhluknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya, tegaskan dalam ayat yang jelas, ayat-ayat muhkamat ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan juga Allah itu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Seperti itu. Jadi kembali kepada tsummastawa al arsy ya, ini menggambarkan bagaimana kemudian Allah berkuasa dan mengatur ya, di atas arsy sebagai lambang kekuasaan Allah, lambang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma yaliju fil ardh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan, Allah mengetahui segala sesuatu apa yang masuk ya, ke dalam bumi. Ya, apakah itu air hujan, apakah itu serangga atau apapun, segala sesuatunya yang masuk ke dalam tanah Allah tahu. Wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari bumi, apakah keluar itu air atau uap atau apapun ya, ya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma yanziru minas samai wa ma ya'ruju fiha, apa yang turun dari langit dan juga apa yang naik ke atas, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ini agar supaya selalu menjadi keimanan bagi kita ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu ya, tidak terbatas ya, oleh sesuatu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah selalu bersama kalian di mana saja kalian berada. Nah ini suka ada yang memplesetkan Allah itu adanya di arsy ya. Jangan bilang di mana saja, berarti kalau di mana saja ya, kalau kita lagi di WC Allah ada di sana ya.
Mau di mana saja berarti di Camberan juga Allah ada di sana. Ini adalah kepicikan, ya. Ini adalah gambaran dari orang yang tidak memahami dan merenungi firman Allah dalam Al-Quran. Allah jelaskan apa maksudnya, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala bukan keberadaan fisik, karena Allah tidak berfisik. Keberadaan di sini adalah keberadaan pengetahuan dan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah terangkan di ayat berikutnya, ya, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat atas segala apa yang kalian perbuat. Itu maksudnya bersama kalian, arti keberadaan ilmunya. Jangan dibayangkan Allah berserta kita itu di mana saja, berarti kita di WC Allah subhanahu wa ta'ala ikut di sana, seperti itu. Bukan begitu maksudnya, ya. Artinya dimanapun kita berada, ya, di tempat gelap, di tempat sepi, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala perbuatan kita. Ya, jadi keberadaan di sini bukan, jangan dibayangkan dengan keberadaan fisik, ya, karena Allah tidak berfisik, ya, dan juga Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Maksudnya keberadaan di sini adalah keberadaan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diterangkan oleh ayat berikutnya, ya, ayat berikutnya, yaitu bukan ayatnya tapi firman berikutnya, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat segala apa yang kalian kerjakan, ya. Nah inilah, ya, yang harus kita fahami dari sifat ihsan tadi, ya, yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, itu kamu menyembah Allah, ya, seolah-olah kamu melihatnya, ya. Orang sudah yakin benar-benar, keyakinan yang mentok, ya, seperti Sayyidina Ali katakan tadi, aku tidak melihat sesuatu melainkan aku melihat di sana ada keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada suatu yang benda di alam semesta ini yang aku lihat melainkan aku melihat keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini adalah keyakinan bagaimana, ya, keyakinan yang mendalam, merasakan selalu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarahu, kalau kamu belum bisa, ya, mencapai pada tahap yang seperti itu, fa innahu yaraka, maka ketahuilah, yakinlah bahwasanya Allah yaraka, senantiasa melihat kamu, ya. Fa innahu yaraka. Nah ini juga yang seperti tadi saya katakan di awal, ya, di bulan Ramadan kita digembleng oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk benar-benar rasa ihsan ini ada di dalam jiwa kita. Kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga, ya, kita digembleng sensitivitas sosial kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama kita. Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kembali Allah ingatkan, lahu mulkus samawati wal ardh, baginya lah segala kerajaan langit dan bumi, wa ilaihi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah segala sesuatu nanti akan dikembalikan. Artinya kita akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala perbuatan yang kita lakukan akan dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya, ya. Manusia, ya, akan menyesal nanti ketika dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ternyata kematiannya bukan sesuatu yang mengakhiri, ya, perbuatan manusia di dunia. Ternyata di sana ada kehidupan lain di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang kafir,
ketika dibangkitkan mereka menyesal. Baru mereka mengatakan, coba aku jadi hewan saja. Ketika sudah meninggal, sudah selesai. Atau aku seperti tanah saja, seperti bumi. Ya laitani kuntu turaba. Aduh, semoga saja aku dulu itu Allah ciptakan seperti tanah saja gitu. Jadi atau makhluk yang akan menjadi tanah dan selesai. Tapi ternyata manusia tidak seperti itu. Karena memang manusia ini berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepada kita, berikan ikhtiar, berikan kebebasan untuk memilih, di mana semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan kembali, yulijul laila fin nahar, bagaimana kekuasaan Allah. Allah memasukkan malam dalam siang, wa yulijun nahara fil lail. Allah memasukkan siang pada malam. Maksudnya bagaimana Allah pergantikan antara siang dan malam, malam ke siang. Ini adalah merupakan sesuatu dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan oleh manusia, dan ini adalah bagian dari nikmat Allah, bagian dari karunia Allah. Tapi karena udah setiap hari kita mengalami siang dan malam, ini berlalu begitu saja. Tapi coba kalau orang yang hidupnya di dalam kegelapan terus, atau siang terus, aduh, dia akan merasa bosan. Tanya orang yang ada yang di penjara itu, penjara yang tidak pernah melihat matahari, nggak tahu waktu, tersiksa sekali seperti itu. Tapi bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita ini ada siang, ada malam, ada pergantian seperti ini, membuat kita nyaman hidup di dunia ini. Orang kalau yang hidupnya malam terus selamanya, nggak ada kehidupan nantinya. Atau siang terus panas terus, juga nggak ada kehidupan. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana ciptakan kita hidup di dunia, di suatu planet yang sudah Allah atur begitu indahnya, begitu cermatnya, begitu nyamannya, kehidupan dunia ini. Dan apa yang kita alami di dunia ini Allah akan uji senantiasa. Allah akan lihat bagaimana, linanzura kaifa ta'malun, agar supaya kami lihat apa yang kalian kerjakan di muka bumi ini. Karena apa yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Dan dia kembali Allah ingatkan tentang pengetahuan Allah ini, alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam dada kita. Apa yang ada di dalam hati Allah tahu. Jadi bagi kita kadang-kadang melihat sesuatu secara zahir, kita melihat orang, oh ini baik, oh ini dermawan, tapi kita nggak tahu kan hatinya. Tapi kalau Allah mengetahui siapa itu yang benar-benar ikhlas, siapa yang itu riya, Allah tahu. Nah ini Allah Subhanahu wa taala terangkan, alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui segala sesuatu apa yang ada di dalam hati manusia. Ini karena ada amalan-amalan yang memang itu adanya di dalam hati. Kadang-kadang orang yang nggak tahu, seperti ikhlas, itu ikhlas adanya di dalam hati. Walaupun orang ngomong, oh saya ikhlas, tapi itu min amalil qulub, itu adalah amal-amal hati. Keimanan juga sebenarnya itu adalah bagian amalul qulub. Orang sombong, riya, itu dalam hati. Nah ini semuanya ada dalam penilaian Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kita hanya bisa melihat zahirnya saja, seorang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun Maha bijaksana. Ketika kita menilai orang, udah, kita menghukumi orang,
menghukumi secara zahir, adapun batinnya kita serahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ketukar di dalam menilai seseorang, karena Allah mengetahui segala sesuatu apa yang tersembunyi di dalam hati. Nah, anak saya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.